Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, apakah kamu sedang diintai mantan yang tak bisa move on? Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu The Emperor. Di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Ace of Cups Reversed. Dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu Judgment Reversed. Kartu The Emperor melambangkan kekuatan, stabilitas, dan kontrol. Dalam konteks ini, mantan kamu mungkin berusaha untuk menunjukkan diri mereka sebagai sosok yang tegas dan mandiri, berusaha keras untuk membangun kembali hidupnya setelah perpisahan. Mereka mungkin merasa bahwa mereka harus mengambil alih kendali atas situasi dan mencoba untuk memproyeksikan citra kekuatan kepada orang lain, baik melalui prestasi di tempat kerja, menjaga hubungan sosial yang luas, atau bahkan berinvestasi dalam hobi baru. Namun, di balik tampilan yang kuat ini, seringkali tersembunyi perasaan kerentanan dan kesedihan yang mendalam. Sebagai Emperor, mantan kamu mungkin merasa terjebak dalam tekanan untuk selalu terlihat kuat. Mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menunjukkan kerentanan mereka, karena hal ini bisa dianggap sebagai kelemahan. Mereka seringkali berjuang untuk menyeimbangkan antara citra, kekuatan, dan realitas emosional mereka. Rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga kendali atas kehidupan mereka kadang-kadang mengakibatkan mereka menekan perasaan yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, tekanan ini dapat menciptakan rasa kesepian, karena mereka merasa tidak dapat membagikan beban emosional mereka kepada orang lain. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka, membuat mereka semakin terisolasi dan sulit untuk membuka diri. Selanjutnya, ketika kita melihat Ace of Cups Reversed, kita menyaksikan sisi lebih gelap dari perjalanan emosional mantan kamu. Kartu ini seringkali melambangkan kekecewaan, patah hati, dan ketidakpuasan. Dalam konteks ini, Ace of Cups Reversed menunjukkan bahwa mantan kamu mungkin merasa kehilangan makna dalam hidup mereka setelah perpisahan. Rasa cinta yang dulu mengalir deras, kini tampak seperti air yang menguap, meninggalkan kekosongan yang sulit untuk diisi. Mereka mungkin merasakan bahwa tidak ada hubungan lain yang mampu menggantikan perasaan yang mereka miliki untuk kamu, menciptakan perasaan kerinduan yang mendalam. Kekecewaan ini tidak hanya terbatas pada kehilangan kamu, tetapi juga mencakup kerugian dalam cara mereka melihat diri sendiri. Ketika seseorang kehilangan cinta yang begitu berarti, seringkali mereka juga kehilangan sebagian dari identitas mereka. Mantan kamu mungkin berjuang dengan perasaan tidak berharga, atau merasa bahwa mereka tidak akan pernah menemukan cinta yang sebanding lagi. Ketidakmampuan untuk merasakan cinta yang sama dalam hubungan baru dapat menciptakan rasa frustrasi yang mendalam, di mana mereka merasa terjebak antara kenangan indah dan realitas pahit dari kehidupan baru mereka. Ace of Cups Reversed juga mencerminkan bahwa mantan kamu mungkin merasa kesulitan untuk membuka diri terhadap cinta baru. Ketika seseorang mengalami patah hati, seringkali mereka membangun tembok emosional sebagai mekanisme perlindungan. Hal ini membuat mereka enggan untuk terlibat dalam hubungan baru, karena ketakutan akan pengulangan rasa sakit yang sama. Mantan kamu mungkin merasa bahwa membuka hati mereka untuk seseorang yang baru adalah risiko yang terlalu besar. Dalam proses ini, mereka berpotensi kehilangan kesempatan untuk mengalami cinta yang tulus dan mendalam di masa depan. Ketidakmampuan untuk merelakan cinta yang telah berlalu dapat menghalangi mereka untuk melihat potensi kebahagiaan yang ada di depan mereka. Ketiga, kita memiliki Judgment Reversed yang memberikan kedalaman lebih pada situasi ini. Kartu ini melambangkan penyesalan, ketidakmampuan untuk mengambil keputusan, dan penolakan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan masa lalu. Dalam konteks mantan kamu, ini menunjukkan bahwa mereka mungkin merasa bingung dan terjebak dalam keputusan yang telah mereka buat, berjuang untuk menerima kenyataan perpisahan. Mungkin ada saat-saat di mana mereka merasa menyesal atas keputusan untuk berpisah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan. Ketidakmampuan untuk menerima kenyataan dari perpisahan ini menciptakan rasa sakit yang mendalam.
Mantan kamu mungkin berjuang dengan pengakuan bahwa hubungan yang pernah ada telah berakhir. Ketidakpastian ini bisa membuat mereka terjebak dalam kenangan indah, di mana mereka seringkali memikirkan kembali momen-momen bahagia yang pernah mereka alami. Namun saat mereka melakukannya, mereka juga dihadapkan pada kesedihan dan kesedihan yang ditinggalkan oleh perpisahan tersebut. Judgment Reverse juga mencerminkan kesulitan mantan kamu dalam berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan mereka. Mereka mungkin merasa terhambat oleh ketakutan akan penolakan atau ketidakpastian tentang bagaimana kamu akan merespons jika mereka mencoba untuk menghubungi kamu. Ketidakmampuan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan masa lalu dapat menciptakan rasa bingung yang membuat mereka lebih memilih untuk tetap diam dan menghindari situasi yang dapat memperburuk perasaan mereka. Ketegangan emosional ini dapat membuat mereka semakin terasing dari orang-orang di sekitar mereka, dan mereka seringkali terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat, di mana mereka merasa sulit untuk bergerak maju. Gabungan dari ketiga kartu ini menunjukkan bahwa mantan kamu berada dalam keadaan emosional yang sangat sulit. Meskipun mereka mungkin berusaha untuk menunjukkan diri mereka sebagai sosok yang kuat dan mandiri, di dalam hati mereka terdapat perasaan penyesalan, kesedihan, dan kerinduan untuk kembali ke masa lalu. Kenangan akan kedekatan yang pernah ada seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Rindu akan hubungan yang pernah ada seringkali menciptakan rasa kerinduan yang mendalam, meskipun mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ketika kamu merasakan kehadiran mantan dalam hidupmu, baik melalui interaksi langsung, pesan tidak langsung, atau sekadar intuisi, ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka masih memikirkanmu dan mungkin berusaha untuk menemukan jalan kembali ke dalam hidupmu. Rindu terhadap hubungan yang pernah ada seringkali menciptakan rasa kerinduan yang mendalam, meskipun mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dalam beberapa kasus, ini dapat memicu tindakan yang tampaknya menunjukkan bahwa mereka masih terhubung secara emosional, meskipun mereka mungkin enggan untuk berbicara secara langsung tentang perasaan mereka. Menghadapi situasi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan emosionalmu sendiri. Jika kehadiran mantan kamu dalam hidupmu terasa membebani atau membingungkan, pertimbangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri sendiri. Memprioritaskan dirimu sendiri dan perasaanmu adalah hal yang sangat penting. Ini bisa berarti memberi jarak dari mantan kamu, merenungkan perasaanmu sendiri, dan mencari dukungan dari teman atau keluarga yang dapat membantu memberikan perspektif yang sehat. Ketika kamu menghadapi perasaan yang muncul, ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan merasakan kesedihan atau kerinduan. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Setiap perpisahan membawa pelajaran berharga, dan dengan merenungkan pengalaman ini, kamu bisa tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi hubungan di masa depan. Ketika kamu menghadapi perasaan yang muncul, ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan merasakan kesedihan atau kerinduan. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa kekuatanmu dan kemampuan untuk mengatasi situasi ini bergantung pada keputusan yang kamu buat untuk diri sendiri. Dalam perjalanan penyembuhan ini, kamu mungkin ingin mempertimbangkan untuk memberi dirimu ruang untuk merasakan dan memproses emosi yang muncul. Setiap perpisahan membawa pelajaran berharga, dan dengan merenungkan pengalaman ini, kamu bisa tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi hubungan di masa depan. Ketika kamu menghadapi perasaan yang muncul, ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan merasakan kesedihan atau kerinduan. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Dengan memberikan dirimu kesempatan untuk merenung dan menganalisis pengalaman ini, kamu dapat lebih memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hubungan di masa depan. Luangkan waktu untuk menuliskan pikiran dan perasaanmu, atau bicarakan dengan teman dekat yang bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini dapat membantumu untuk meredakan perasaan yang mungkin terasa membebani dan membantu mengklarifikasi pikiranmu. Terlebih lagi, memberi dirimu ruang untuk merenungkan hubungan yang telah berlalu dapat memperkuat pemahamanmu tentang apa yang kamu inginkan dari hubungan di masa depan. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman yang telah berlalu dan bagaimana hal tersebut membentuk pandanganmu terhadap cinta dan hubungan. Penting juga untuk memperhatikan tanda-tanda bahwa mantan kamu mungkin belum sepenuhnya move on. Mungkin ada interaksi yang membuatmu merasa ada yang masih terhubung,
Seperti jika mereka terus memantau media sosialmu, seringkali muncul di tempat yang sama, atau berbagi kenangan yang pernah kalian alami bersama. Ini bisa menjadi sinyal bahwa mereka masih merasa terikat dan berjuang untuk melanjutkan hidup tanpa kamu. Jika ini terjadi, penting untuk mengatasi situasi ini dengan bijaksana. Tetap menjaga batasan yang sehat untuk dirimu sendiri. Membangun kembali diri setelah perpisahan adalah proses yang membutuhkan waktu dan perhatian. Setelah menghadapi perasaan yang muncul, kamu bisa memulai langkah-langkah untuk membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri. Berpartisipasi dalam aktivitas yang kamu nikmati, mengembangkan hobi baru, atau mengejar tujuan pribadi dapat menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan fokus dari hubungan yang telah berlalu dan menempatkan perhatian pada pertumbuhan pribadi. Berinteraksi dengan teman dan keluarga yang mendukung juga dapat memberikan pengaruh positif. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat dapat membantu mengingatkanmu bahwa kamu berharga dan dicintai, terlepas dari apa yang terjadi dalam hubunganmu sebelumnya. Ini dapat menciptakan rasa komunitas yang dapat mempercepat proses penyembuhanmu. Setiap individu memiliki cara dan waktu berbeda dalam mengatasi perpisahan. Mengakui bahwa proses ini memerlukan kesabaran adalah langkah penting. Beri dirimu izin untuk merasakan berbagai emosi, bahkan yang menyakitkan, sebelum kamu bisa benar-benar melanjutkan. Mengizinkan dirimu untuk merasakan kesedihan, kekecewaan, dan kerinduan adalah bagian dari perjalanan penyembuhan yang sehat. Ini bisa berarti mengenang saat-saat bahagia, sambil juga memahami bahwa hubungan itu telah berakhir dan ada kehidupan yang menunggu di depan. Kamu mungkin juga ingin mempertimbangkan untuk menjadikan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk belajar tentang dirimu sendiri dan apa yang kamu butuhkan dari hubungan di masa depan. Ini adalah waktu untuk merenungkan nilai-nilai, batasan, dan harapan yang kamu inginkan dari pasangan selanjutnya. Dengan mengklarifikasi harapan dan keinginan ini, kamu dapat membangun landasan yang lebih kuat untuk hubungan yang lebih sehat di masa depan. Seiring dengan perjalanan penyembuhan ini, menjaga kesehatan emosionalmu tetap prioritas. Pertimbangkan untuk mencari dukungan profesional seperti terapi atau konseling jika kamu merasa kesulitan untuk menghadapi perasaan yang muncul. Profesional dapat memberikan perspektif dan alat yang dapat membantumu dalam proses penyembuhan. Mereka dapat membantu kamu mengeksplorasi perasaan yang mungkin sulit untuk dihadapi sendiri dan menawarkan strategi untuk menghadapi perasaan tersebut dengan lebih baik. Saat kamu mulai merasa lebih baik, penting untuk membuka diri terhadap kemungkinan cinta baru. Jangan biarkan pengalaman masa lalu menghalangi potensi kebahagiaan di masa depan. Setiap orang membawa cerita dan pengalaman unik ke dalam hubungan baru, dan dengan membuka hati, kamu memberi kesempatan untuk menemukan cinta yang lebih baik dan lebih sehat. Mulailah dengan berinteraksi dengan orang-orang baru, baik melalui hobi, kelompok minat, atau aktivitas sosial. Ini dapat membantu memperluas jaringan sosialmu dan memperkenalkan kamu kepada orang-orang baru yang mungkin cocok dengan keinginanmu. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, dan menjalin hubungan baru bisa menjadi pengalaman yang menyegarkan dan memperkaya. Sebagai penutup, perjalanan ini adalah tentang merangkul pertumbuhan dan penyembuhan. Mantan kamu mungkin berjuang untuk move on, tetapi perjalanan ini juga tentang dirimu. Menghadapi perpisahan dengan keberanian dan ketulusan akan membantumu untuk memahami dirimu lebih baik dan mengembangkan kemampuan untuk mencintai secara sehat di masa depan. Setiap langkah yang kamu ambil dalam perjalanan ini, dari menghadapi perasaan yang muncul, menjaga kesehatan emosional, hingga membuka diri untuk cinta baru, adalah bagian dari proses menuju kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupmu. Dengan mengenali dan menghargai perjalananmu sendiri, kamu tidak hanya membangun kembali hidupmu, tetapi juga membuka peluang untuk menemukan cinta yang sejati dan memenuhi harapanmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 2323 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.